Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Khairiyah baru saja sukses menyelenggarakan acara Stadium General dengan tema mengintegrasikan teknologi dalam pendidikan Islam pada hari Selasa 3 Agustus 2024. Acara yang berlangsung di Gedung Serbaguna Kampus Al-Khairiyah dan dihadiri oleh pimpinan, dosen, mahasiswa, serta tamu undangan dari berbagai kalangan. Acara dimulai dengan menyanyikan lagu kebangsaan, dilanjutkan dengan sambutan hangat dari pimpinan STIT Al-Khairiyah, Dr. Ahmad Juhen. Dalam sambutannya, beliau menekankan pentingnya inovasi dan teknologi dalam pendidikan dan bagaimana STIT Al-Khairiyah berkomitmen untuk terus menjadi lembaga pendidikan yang berkualitas dan relevan dengan perkembangan zaman. Stadium General kali ini menghadirkan dua pembicara utama yang berkompeten di bidangnya, yakni Dr. Ahmad Suhaili dan Dr. Uun Kurnaisi. Akan membawakan satu tema yang namanya A Dream Society for Education 21st Learning. Apa artinya Dream Society? Adalah mimpi dan imajinasi. Kalau dulu Paul of Great dia menciptakan satu buah buku di judulnya adalah A Dream Society, itu karena berbagai macam hal yang terjadi ketika itu. Mimpi itu harus menjadi kenyataan, imajinasi pun juga harus menjadi kenyataan. Bagaimana imajinasi itu bercampur aduk dalam sebuah pembelajaran, itu ada ilmunya. Pernah tidak kalian lihat film Harry Potter? Pernah? Ada berapa jilid film Harry Potter? Ada berapa jilid buku Harry Potter? Tuh 7. Oh, kurang. Ya. Film Harry Potter itu bukan kisah nyata. Dia adalah sebuah khayal imajinasi yang dijadikan satu hal yang luar biasa bagi industri perekonomian Amerika bahkan Kanada ketika itu. Maka apa yang dimaksud dengan dream society di sini adalah satu kondisi di mana impian itu sekarang sudah menjadi hal yang lumrah. Contoh misalnya, kalian buka TikTok, tahu TikTok? Tahu snack video? Tahu. Yang kedua tahu boyband? Tahu artis Korea? Siapa? Siapa artis Korea yang terkenal? Si Japfu. Apalagi? Nah, baik. Presiden Korea ketika itu mengatakan bahwasannya kekuatan ekonomi negara itu dipengaruhi oleh Society of Imagination. Kenapa demikian? Artis-artis Korea dijadikan ekonomi luar biasa sehingga dia menarik magnet ekonomi yang ada, bahkan pendidikan. Jangan dikira pendidikan Korea itu bagus-bagus Indonesia. Saya beredar. Jangan dikira pendidikan di Jepang itu juga bagus. Saya beredar. Kenapa? Iklim sosialnya, iklim imajinasinya antara Indonesia dengan Korea, bahkan negara-negara Skandinavia itu berbeda. Contoh misalnya, di Korea anak sekolah itu tidak pernah bahagia. Kenapa? Dia berangkat jam 5, pulang jam 10. Mau nggak? Mau. Berangkat jam 5, pulang jam 10. Mau. Di Jepang juga sama. Banyak angka bunuh diri karena kehidupannya tidak bahagia. Selalu dimonitor oleh negara agar supaya itu terjadi. Maka berbahagialah kalian di Indonesia yang belajar dari setengah 8 tapi datang ke jam 9. Ya enggak? Nyata kan Pak Ajis ya? Nyata ya dia. Pulangnya jam 12, datang di rumah jam 5. Saya tidak tahu dari jam 12 jam 5 itu kemana kalian. Kalau di Korea dan kalau di Jepang itu ada patron tersendiri, jadwal tersendiri. Kita tidak. Maka berbanggalah kalian di Indonesia. Karena apa? Kita masih bisa bermimpi dan kita masih bisa berimajinasi. Contoh lagi satu, kalian tahu skincare? Itu karena BTS.
itu karena artis-artis Korea yang kalian glowing, yang sebenarnya hitam sama dengan kita. Tapi karena produknya luar biasa, di set up sedemikian rupa, maka kita semuanya pakai skincare semua. Betul? Oke. Ada satu istilah yang muncul saat ini dan itu bahaya bagi perekonomian termasuk pendidikan, di mana istilah itu namanya anti dumping. What is anti dumping? Anti dumping itu adalah sesuatu yang merupakan kepanjangan dari kebutuhan sosial society, di mana hal itu terlalu banyak masuk ke dalam tapi keluar sedikit. Kita senang produk-produk yang ada di luar, betul. Kita menyampingkan produk-produk lokal, betul. Minuman sekarang yang terjadi itu warna-warni, dari jalan protokol sana sampai protokol itu Mejiku Hibiniu, warna minuman semua. Itu dari mana? Itu semua dari sana. Kita lebih gandrung barang yang semacam itu dibanding dengan gandrung barang kita sendiri. Itu yang namanya anti dumping. Saya mewakili ketua yayasan ya, Pak Ki Haji Ali Mujahidin, yang pagi ini tidak bisa hadir ada kegiatan. Jadi pesan dari Pak Ketua Yayasan mengapresiasi kegiatan hari ini, dan ini semoga menjadi kegiatan yang kita lihat ini berkelanjutan setiap awal semester seperti itu. Dan ini menjadi wawasan keilmuan untuk kawan-kawan mahasiswa dan mahasiswa. Ini menjadi materi di luar kegiatan yang ada di kelas, yang di kampus. Dan ini mohon dilaksanakan terus Pak Ketua. Nah, ini merupakan sebuah kegiatan yang menjadi rangsangan lah untuk teman-teman yang baru mengawali kegiatan kuliah di kampus kita seperti itu. Ya, sekali lagi saya mewakili Pak Ketua Yayasan mengucapkan selamat dan sukses atas terselenggaranya kegiatan ini. Saya akhiri, hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wala haula wala quwata illa billahil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai sebuah wadah untuk menyampaikan sebuah kajian-kajian baru ataupun informasi-informasi baru, sehingga mahasiswa akan mampu terinspirasi. Nah, sebelumnya juga, mohon maaf ini, jadi judulnya adalah studi general. Kalau di dalam studi ilmu bahasa ada namanya sosiolinguistik. Jadi sosiolinguistik itu bagaimana bahasa digunakan dalam kehidupan sosial. Nah, di dalam ilmu sosiolinguistik ada namanya disebut juga error analysis, analisis sebuah kesalahan yang itu menjadi sebuah hal-hal yang lumrah. Oke, studium general itu sebenarnya tulisannya, mohon maaf saya sudah koreksi, sebenarnya itu salah. Jadi kita tuh sok ke Inggris-Inggrisan tapi salah, gitu ya. Ya gitu. Kalau mau pakai bahasa Indonesia itu disebut kuliah umum, gitu ya. Dalam arti gitu kan. Kalau mau pakai berbahasa Inggris berarti general study, ya, tidak studium general. Kalau bahasa Inggris dibalik, kata sifatnya baru kata mereka. Nah, ini studium kenapa disebut studium? Mungkin karena bahasanya hilangnya kepleset kali ya. Nah, jadi studium generale, ya, studium generale. Kok apa sih Pak studium generale? Kenapa disebut general? General itu sebenarnya adalah kata serapan dari bahasa Latin dan Yunani. Maka kalau mau menggunakan bahasa Indonesia mungkin general study, kuliah umum. Tapi kalau mau pakai bahasa Latin, maka dia menjadi studium generale.
Karena general sendiri bahasa serapan dari bahasa Latin. Study itu juga bahasa serapan dari bahasa Latin. Jadi bahasa Inggris itu banyak mengambil serapan-serapan dari bahasa Latin, juga bahasa-bahasa Arab. Jadi gitu. Jadi kalau di dalam ilmu sosial linguistik kita latah, kita narcissistic disorder gitu kan, merasa kirain benar ternyata salah. Nah begitu ya. Saya awalnya sudah mengoreksi itu, ternyata masih salah. Gak apa-apa lah. Ini menjadi pembelajaran kita bahwa adanya studium general ini, karena kita menyampaikan aspirasi, menyampaikan ide, gagasan seperti itu. Karena apa? Karena filsafat, ilmu pengetahuan itu berangkat dari ketidaktahuan dari apa yang kita tahu, bukan dari apa yang kita tahu dari ketidaktahuan. Itu berbeda. Tadi apa? Ketidaktahuan dari apa yang kita tahu berbeda dengan kita ketahui apa yang tidak kita ketahui. Itu berbeda. Makanya karakternya bangsa Indonesia itu cari kebenaran sendiri, bukan cari kesalahan. Lihat aja soal-soal di dalam ujian, nggak ada itu cari yang salah, mencari kesalahan, tapi membenarkan, kan gitu. Sehingga cara berpikirnya pun tidak filsafat. Maka ketika kita mencari hal-hal yang benar, kita menganggap kita paling benar. Makanya tadi, kenapa muncul saya ini tidak tahu dari apa yang saya tahu. Studi kita, saya tidak tahu dari apa yang saya tahu. Maka munculnya yang namanya kritis. Sikap kritis itu muncul ketika Anda tidak tahu dari yang Anda tahu. Tapi kalau Anda mengetahui apa yang bukan Anda ketahui, itu namanya atau taken for granted, ambil mentahnya saja, gitu ya. Oke, hanya sebatas ini saja, pengetahuan, berbagi pengetahuan, gitu ya. Jadi di dalam kajian sosial linguistik, kesalahan-kesalahan ini memang umum. Oke, selanjutnya mengintegrasikan teknologi dalam pendidikan Islam. Memang temanya keren ini, Pak Habib ya yang menyampaikan ya temanya ya. Jadi seolah-olah saya punya keilmuan di bidang digital humanities, namanya digital humanities. Human itu apa sih? Human, manusia, peradaban. Nah, disebut dengan manusia itu penuh peradaban. Nah, peradaban ini dibungkus menjadi sebuah analisis digital. Analisis digital, makanya disebut Islamic Digital Humanities, Bridging Traditions and Technology. Peradaban manusia, baik dalam kajian peradaban Islam, banyak sekali kan khazanah peradaban Islam itu menjadi sebuah wacana baru, menjadi sebuah kajian terkhusus, terbarukan, di mana kajian itu menjadi sebuah integrasi yang bisa kita gunakan menggunakan teknologi. Itu disebut dengan Islamic Digital Humanities. Ada beberapa peluang sehingga kajian-kajian pendidikan Islam, kawan-kawan belajar di PAI itu kan ada namanya peradaban Islam, gitu ya. Banyak kajian tentang sejarah-sejarah peradaban Islam atau kajian-kajian yang berkaitan dengan peradaban. Itu banyak. Nah, itu menjadi peluang kawan-kawan, untuk mengkaji, mengeksplor dengan memanfaatkan teknologi. Kawan-kawan ini semester 5 mana ya? Coba semester 5? Oh, banyak ya, semester 5. Nanti MK-nya ya saya metode penelitian kuantitatif ya. Metode penelitian
yang kuantitatif. Yang kualitatif sudah ya? Nah, sudah. Nah, nanti kita ketemu. Jadi sekarang ada yang namanya penelitian kualitatif itu menggunakan teknologi juga. Ada namanya NVO. Jadi analisis datanya menggunakan perangkat lunak. Gitu. Makanya di sini bridging, menjembatani tradisi dan teknologi. Tradisi keislaman semua diakomodir oleh teknologi. Ada peluang yang begitu besar dalam kajian Islam, kajian pendidikan Islam. Next, lanjut. Aparatur. Nah, tadi udah ya. Nah, jadi kalau di sini integrasi metodologis antara kompetensi metode dan sosial humaniora dikenal sebagai digital humanities atau didefinisikan sebagai pendekatan komputasi. Nah, kawan-kawan begitu. Jadi generasi Anda sekarang ini generasi rebahan, ya enggak? Ya enggak? Generasi rebahan enggak? Generasi rebahan yang generasinya itu Anda cukup di kamar, Anda bisa menghasilkan sebuah penelitian. Bisa. Anda cukup di kamar, Anda bisa melakukan penelitian karena Anda ini generasi rebahan. Kenapa disebut generasi rebahan? Ada yang tahu soal? Ada yang bisa jawab? Nanti saya kasih buku filsafat. Kenapa disebut? Siapa namanya? Terjawab. Kenapa disebut generasi rebahan? Nanti saya kasih buku. Ada buku saya di rumah itu filsafat teknologi. Ya, silakan. Apa itu? Kenapa itu disebut generasi rebahan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Jamali dari PAI semester 5. Dan beliau ini salah satu yang melantik saya di organisasi AMD. Terima kasih. Jadi generasi rebahan. Karena menurut saya generasi kita ini generasi rebahan karena terlalu dimudahkan dengan adanya teknologi. Contohnya seperti AI dan yang lain-lain. Karena menurut saya sendiri yang saya analisis dari teman-teman mahasiswa, dan entah mahasiswa sini dan mahasiswa lain, semuanya yang membuat skripsi, membuat jurnal bisa dilakukan dengan di rumah karena dibantu dengan AI dan pengetahuan-pengetahuan yang ada di Google. Gitu Pak, cukup Pak. Oke, kasih tepuk tangan dulu. Oke. Ada kawan-kawan, kenapa disebut generasi rebahan? Kita cukup di kamar, ada AI. Oke. Ya. Teknologi itu bersifat, kalau dalam filsafat itu bebas nilai. Teknologi itu, kawan-kawan generasi rebahan, teknologi itu bersifat bebas nilai. Teknologi itu bersifat bebas nilai, tetapi digunakan secara pragmatis oleh manusia itu menjadi sebuah bumerang bagi yang tidak bertanggung jawab. Nah itu. Jadi teknologi, Anda lihat, ingat bom atom. Bom atom itu adalah salah satu temuan termodern di zamannya, dan itu menjadi sebuah teknologi energi terbarukan, namun digunakan untuk kebutuhan perang, sehingga turunlah bom atom itu ke Jepang, Hiroshima dan Nagasaki. Bagaimana efeknya bom atom? Itu adalah temuan teknologi, maka itu menjadi sebuah bumerang. Jika secara praktis manusia tidak mampu mempertanggungjawabkannya, maka tadi generasi rebahan itu Anda perlu pertanggungjawabkan. Ada AI, oke, itu salah satu teknologi generasi rebahan. Tetapi AI itu tidak menjadi sebuah tolak ukur Anda untuk menghasilkan sebuah penelitian. Makanya ini disebut integrasi, mengintegrasikan. Oke, yang kedua, kenapa disebut integrasi?
di dunia barat kita ini disebut dengan orang-orang social science, orang-orang ilmu sosial. Bagaimana kita menganggap sebuah kebenaran berdasarkan perspektifnya apa? Gitu ya. Benar dalam arti proses pendidikan itu diukur oleh apa? Temuan di lapangan atau berdasarkan pola pikir Anda yang rasional? Nah, makanya ada penelitian kualitatif dan kuantitatif. Itu dikritik oleh orang-orang Barat yang mengatakan penelitian kualitatif yang menafsirkan ayat, yang menafsirkan sebuah fenomena berdasarkan hanya nalar, itu seperti istilahnya kalau Partington bilang, it was a cherry picker. Anda tahu cherry picker? Kayak memetik cherry. Kan orang metik mangga itu gampang sekali gitu kan. Nah itulah makanya butuh yang namanya integrasi teknologi, integrasi komputasi. Di dalam kajian Islam, pendidikan agama Islam itu perlu diintegrasikan. Karena apa? Karena penelitian kualitatif tidak hanya bersumber dari sumber pengetahuan rasional, ideologis, tapi tolak ukurnya adalah subjektivitas kita dihilangkan. Keinginan penulis seperti ini nggak bisa. Itu harus diintegrasi dengan teknologi. Oke, selanjutnya. Nah, Islamic digital humanity itu menghadapi disebut dengan turbulensi. Tadi turbulensi banget. Ya tadi generasi rebahan banget. Gimana? Teknologi AI sudah di mana-mana. Nah kan, bagaimana meresponnya nih kajian-kajian keislaman, kajian-kajian Islamic Social Humaniora, pendidikan Islam, apakah perlu ditinggalkan? Bingung, maka perlu diintegrasi. Jadi bagaimana sejarah peradaban, perkembangan, penelitian keislaman, itu semua mengalami disebut turbulensi. Wah, ditinggalkan. Ini bagaimana merespon ini? Nah begitu ya. Sehingga saya lagi-lagi berbicara ketika di kelas, ketika bimbingan, ketika Anda menghasilkan sebuah hasil penelitian yang disebut hasil itu apa? Anda harus mampu memvisualisasikan itu dalam bentuk sesederhana mungkin, baik berupa tabel atau apapun itu. Karena tadi manusia itu terobsesi oleh simbol. Kenapa manusia itu terobsesi sama simbol? Ada yang bisa jawab, perempuan? Kalau di dalam penelitian nih Islamic digital manusia itu motivasi atau ya tadi dia terobsesi oleh simbol. Kenapa manusia itu terobsesi sama simbol? Ada yang tahu? Perempuan? Ada yang menjawab? Kita itu terobsesi oleh simbol. Kenapa? Anda pernah dengar ayatnya ketika Nabi Musa wa in qala Musa liqaumihi ya qaumi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Begitu kan? Kenapa? Nabi Musa diperintahkan umatnya itu untuk menyembelih sapi. Baqarah sapi ya kayak ya. Oh ya sapi. Kenapa? Lalu orang Israel bilang sapi itu premen, warnanya premen. Gitu ya. Nah, kenapa? Jadi peradaban Islam itu memang dipengaruhi oleh orang-orang Babilonia, Irak di sana yang terobsesi oleh simbol. Yahudi itu terobsesi oleh kayak gimana itu sapi? Sama ketika Islam datang menghancurkan berhala-berhala itu, mereka terobsesi oleh itu ada pengaruh dari orang-orang ini. Itu ada dewa atau itu besar begitu kan. Kalau dalam mitologi Yunani ada yang namanya dewa petir, dewa ini karena manusia itu terobsesi oleh simbol. Nabi Ibrahim pun terobsesi oleh simbol awalnya. Tuhan saya ini, saya melihat matahari, melihat bulan, semua di awal terobsesi oleh simbol. Karena manusia itu mampu menafsirkan berdasarkan indera, keterbatasan akal mereka, keterbatasan rasio mereka dibatasi oleh indera. Makanya ketika penelitian itu diintegrasikan,
penelitian klasik itu harus diintegrasikan oleh yang namanya teknologi oleh simbol, disederhanakan. Gitu ya. Next selanjutnya. Terus, nah, apa sih key teknologi use-nya? Jadi ada yang disebut dengan teknologi di dalam teknik analisis dalam kajian keislaman digital itu ada disebut dengan yang namanya archiving and data visualization. Yang tadi saya bilang, mengarsipkan lalu memvisualisasikan berupa simbol. Kenapa? Manusia akan mampu menafsirkan secara sederhana. Orang awam pun ketika melihat visualisasi sederhana itu bisa menyimpulkan. Begitu. Makanya kenapa sih orang-orang barat itu terinspirasi oleh simbol? Kita digiring oleh simbol karena manusia terobsesi oleh simbol, mampu menafsirkan sesederhana mungkin. Lanjut. Nah, terus ya, karena kenapa kajian-kajian keislaman itu akan berimbas tadi AI berimbas ke dalam dunia pendidikan. Ya tadi dengan adanya itu maka menjadi student interaktif. Sebenarnya student interaktif itu dulu zamannya Socrates dan Aristoteles sudah interaktif. Sudah belajar filsafat kan? Semester 5? Dan Anda tahu apa itu filsafat peripatetik? Siapa yang bisa jawab? Saya kasih satu buku lagi. Siapa yang tahu apa itu disebut dengan filsafat Islam itu disebut filsafat peripatetik? Ya, sebenarnya sekarang itu mengeksplorasi dari temuan-temuan di dalam peradaban Islam. Makanya disebut filsafat peripatetik. Ada yang tahu filsafat peripatetik apa? Ayo, perempuan. Googling dulu. Apa itu filsafat peripatetik? Nah, filsafat peripatetik itu begini. Dulu Aristoteles ketika mengajarkan muridnya, Anda pernah nonton Alexander the Great? Film Alexander the Great pernah nonton nggak? Iskandar Agung. Aduh, nontonnya kurang banyak ya. Jadi Raja Alexander itu diajari oleh Aristoteles. Nah dia itu ketika mengajar itu sambil jalan, muridnya mengikuti. Nah itu disebut dengan filsafat peripatetik, interaktif. Jadi murid terbawa suasana muncul yang namanya ilmuwan besar, filosofi Ibnu Sina, Ibnu Rushd, Ibnu Arabi, Al-Farabi. Itu disebut dengan filsafat peripatetik. Karena belajarnya begitu sambil jalan, dengerin. Anda lihat filmnya, cari di Google film Alexander the Great, film Alexander the Great, Iskandar Agung yang ada di Mesir. Oke, lanjut. Lanjut. Ini saya kasih contoh. Terus. Nah, ini temuan menarik. Tuh lihat. Di sini kita sebut koleksi oleh Snorkhorst. Tahu ya Snorkhorst ya? Tahu nggak? Sejarawan Belanda itu yang mengkaji tentang misionaris. Snorkhorst itu misionaris kata Pak Ketua. Ya karena tadi misi dia adalah belajar Islam, paham tentang Islam, tetapi ingin mengajar Islam. Begitu. Disebut misioner. Snorkhorst itu punya koleksi. Dia orang Belanda tapi dia bisa bahasa Arab fasih sekali, hafal Al-Quran sekali, ya kan, belajar Islam dan dia mendogma. Nah itu Snorkhorst. Ini koleksi Snorkhorst. Nah selanjutnya ini koleksi surat Kartini yang ada di mana? Koleksi kajian keislaman Indonesia itu adanya di Leiden. Ini semua dari mana? Hasil teknologi. Bayangkan, masa kita tidak hanya diam saja? Begitu. Kawan-kawan kalau tertarik gitu kan, cukup satu fokus kajian, tetapi dibuat menjadi sebuah kemas pendekatan yang integral. Selanjutnya, Salinan Tajus Salatin. Tahu kitab Tajus Salatin? Ini orang filsafat Islam biasanya. Hamzah Fansuri.
Jadi kajian-kajian filsafat Islam yang dikarang oleh Hamzah Fansuri yang ada di Hamzah Fansuri itu ilmuwan Aceh. Salah satunya adalah kitabnya Tajus Salafi. Ini manuskripnya dikoleksi di mana? Collection Stanford Raffles, the Raffles Collection, the British Library. Bayangin, semuanya tidak hanya dikeruk potensi-potensi sumber daya alam. Hasil-hasil kajian peradaban Islam di Indonesia itu semuanya juga digali, dan itu adanya di dunia barat. Ada di perpustakaan Inggris, tidak ada di perpustakaan bahasa Indonesia. Lanjut, ini saya tampilkan koleksi manuskrip Jawa yang digitalisasi pada periode 2018-2019 cerita wayang. Adanya di mana? Di Leiden. Adanya di Leiden. Saya bahkan tantangan Anda ketika Kisamun menghasilkan sebuah karangan hasil karya ilmiah ataupun kitab-kitab, itu menjadi sebuah tantangan Al-Ahri sendiri. Kita digitalisasikan karya-karya Brigjen Kisamun. Bisa. Makanya risetnya itu menjadi sebuah khazanah keislaman digital tantangan. Bisa berpotensi, sangat berpotensi. Ketika hasil karya-karya Kisamun didigitalisasi dan ditampilkan dalam perpustakaan Al-Ahri, potensial banget. Makanya disebut dengan bridging technology and tradition. Tradisi-tradisi itu akan dijembatani dengan teknologi. Begitu. Selanjutnya. Nah, jejaring Islam Nusantara setelah analisis digital humanities. Jadi, kawan-kawan cari di internet, ada disebut dengan drone emprit. Apa itu drone emprit? Drone emprit itu disebut analisis sentimen dalam Twitter. Analisis sentimen analisis. Jadi media sosial itu, netizen itu, dimana melihat, mempersepsikan orang-orang tertentu, sentimennya seperti apa, itu bisa. Contohnya, ya kan, Rabek Cilegon, muncul itu di dalam digital humanities. Ya, 10 menit lagi. Rabek Cilegon, nanti di data internet itu muncul semuanya. Rabek Cilegon, muncul lokasi. Rabek Cilegon, muncul isu pilkada. Rabek Cilegon, muncul apalagi yang tadi isu pilkada, ngeriung tapi memanfaatkan isu politis. Itu muncul banyak. Nah, itu disebut dengan analisis digital sentimen. Nah, ini salah satunya. Bagaimana jejaring Islam Nusantara muncul? Islam Nusantara itu muncul data global Islam Nusantara. Di situ ada gender, isu usianya, PBNU, Hemo Islam Nusantara, aliran sesat lah. Nah, sama bisa, sangat bisa. Kawan-kawan bahan duduk lihat di media sosial, Facebook, grup warga Cilegon, ramai isu apa nih? Itu dikumpulkan datanya menggunakan analisis dan pendekatan teknologi. Bisa, ya bisa. Belajarnya lama sama saya, ilmunya mahal. Ya, silakan ada pertanyaan lagi. Lanjut. Ada pertanyaan dulu? Nanti kali ya sesi pertanyaan. Oh ya, saya jelaskan setelahnya. Lanjut. Nah, ini yang namanya manusia itu terobsesi oleh simbol. Makanya kita itu dikelilingi oleh simbol. Kenapa? Yahudi menguasai simbol. Nah, ini simbol apa? Oh, ternyata analisisnya positif. Warna biru, ada warna ungu, negatif. Ada warna oranye sedikit, netral. Ada warna hijau, itu positif. Nah,
Itu semua divisualisasikan. Bagaimana caranya? Integrate, mengintegrasikan teks-teks Islami diintegrasikan ke dalam kajian keislaman. Teks-teks Islam diintegrasikan menggunakan analisis komputer. Muncullah seperti ini tadi yang Islam ternyata Nahdlatul Ulama NU positif, negatif. Lanjut. Nah, klaster umum muncul juga klaster umum. Kok ada klaster umum? Dari mana itu semua? Itu diolah menggunakan teknologi komputer nanti menganalisis ribuan bahkan jutaan kata. Tinggal kita nanti menafsirkan. Itu yang disebut orang Barat bilang ente itu analisis sembarangan. Ambil contoh analisisnya saya pakai yang ini. Atas dasar apa? Makanya atas dasar ambil buah sing paling parah. Nah, yang paling parah ini ambil. Nah, itu makanya unsur subjektif. Karena dengan integrasi ini itu dikikis semua. Jadi Islam Nusantara muncul secara klaster umum positif. Klaster umum merupakan klaster dengan hubungan antara node terbesar yang mencapai 34%. Node utama dalam klaster ini adalah Muhammadiyah, yang kedua adalah Kiai Afifudin Muhajir, Khatib Surya Kebedu, dan yang ketiga adalah Prof. Dr. Azumardi Azra. Sekitar itu membahas tentang Islam Nusantara. Nilai tengahnya munculnya itu dominan itu mencapai 34%. Nah, itu namanya visualisasi hasil penelitian. Bisa kawan-kawan? Bisa? Makanya kata Rumi bilang apa? Tadi Pak Ketua saya bangga sekali bilang, STIP ini kecil, tapi kita bangga penghasilan dokter-dokter yang sudah banyak. Karena kata Rumi bilang, stop acting so small because you are the universe in aesthetic motion. Bisa diterjemahkan? Stop. Ada yang bisa terjemahkan? Stop acting so small. You are the universe in aesthetic motion. Itu kata Rumi. Apa itu? Berhenti. Stop acting so small. Berhenti merasa kecil. Ya, kita kecil. Berhenti Anda itu merasa terkecilkan. Jangan. Berhenti merasa karena Anda adalah universe. Anda adalah alam semesta dalam aesthetic motion, gerakan yang indah. Makanya manusia itu disebut dengan secara kosmopolitan sempurna. Karena secara kosmopolitan semua ada, kandungan air ada, kandungan api ada hal nafsunya. Makanya disebut dengan sempurna, aesthetic motion. Maka Anda jangan merasa minder. Oke, gitu ya. Lanjut. Klaster kuning positif merupakan terbesar kedua yang memiliki hubungan antara node terbanyak. Node itu disebut nilai tengah tadi ya. Apa node-nya adalah tentang Islam Nusantara. Rabek Cilegon itu menjadi kunci, disebut node, nilai tengah. Bagaimana si Rabek Cilegon dibicarakan, apakah positif atau negatif? Ternyata di sini juga positif. Mana ada Presiden Jokowi, Gus Yahya, ya kan, Ketua PNU, itu kontribusinya positif. Lanjut. Ada juga warna hijau ketiga, itu berbicara tentang hubungan antara Islam Nusantara, kemudian disusul dengan NU. Positif. Lanjut. Klaster merah presentasinya 11%. Nah, ini besar juga negatifnya. Berbicara sentimen ke kemana? Negatif ya. Dari hubungan dapil bahwa narasi negatif atau narasi penolakan oleh MUI ketika tahun 2018 terlebih itu diberikan oleh Detikcom dan berusaha direkam oleh Kiai Ma'ruf Amin selaku Ketua Umum MUI. Nah, analisis itu ternyata dibicarakan di Sumatera Barat itu negatif. Penolakan tentang kajian tentang Islam Nusantara. Saya berusaha
membagi materi pertama. Itu adalah tentang teknologi digital ya. Ini saya sampaikan cara belajar efektif untuk para milenial. Siapakah para milenial itu? Siapa? Ciri-cirinya apa? Ciri-ciri milenial itu apa? Kalau bawa HP. Adakah yang sanggup satu hari satu malam tidak memegang handphone? Kesurupan Bu. Sanggup tidak? Sasi? Bapak-bapak sanggup? Lebih baik jauh dari istri daripada jauh dari handphone. Salah satu ciri kaum milenial adalah masuk ke dalam dunia teknologi dan tidak terlepas dari gadget. Ya, dikit-dikit megang handphone. Ditanya, buka Google dulu, cari handphone dulu. Mau masak, cari handphone dulu. Sampai handphonenya ditaruh di samping kompor, alasannya mau nyari. Nah, itu milenial. Kemudian di handphone itu ada beberapa media sosial yang bisa digunakan secara positif ini teknologi ya. Kok teknologi harusnya tidak mati-mati, ini malah mati. Ini membuktikan sebagus apapun buatan manusia itu ada masanya. Masalah pun ada usianya. Kemarin bermasalah, sekarang sudah tidak. Pergi dengan sendirinya itu masalah ya. Nah, apa yang harus dilakukan oleh para milenial untuk belajar, untuk tetap eksis menjalankan kewajiban menuntut ilmunya? Yang pertama adalah menyesuaikan diri dengan apa yang terjadi di lingkungan kita. Contoh, kalau dulu belajarnya CBSA ya, catat buku sampai habis, mencatat terus, membaca calistung, membaca, menulis, menghitung, dan itu harus di dalam kelas. Sekarang teman-teman mau belajar matematika, tidak harus masuk kelas, ya kan? Bisa dilakukan kursus matematika secara online. Ada namanya Ruang Guru. Bisa masuk ke aplikasi Ruang Guru tanpa masuk jauh-jauh pergi dari Mancak ke Citangkil untuk mendengarkan materi. Tetapi kemajuan teknologi itu pun harus kita kendalikan. Bukannya kita larut dalam kemajuan teknologi, tapi kita sendiri yang harus mengendalikan arus itu tanpa melawan arus tersebut ya. Tahu caranya kalau melawan arus itu bagaimana? Tahu Bu. Tahu akibatnya kalau kita melawan arus? Tahu. Apa? Hilang. Bisa ke bawah arus. Bisa terbawa arus. Yang namanya terbawa arus itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan selamat, kemungkinan tidak selamat. Tetapi kalau kita berdamai dengan arus, bisa peluang untuk selamat itu jauh lebih besar daripada tidak selamat. Seperti di jalan raya, kalau melawan arus, kalau tidak ditilang, kesenggol. Jadi intinya hidup itu mencari selamat. Seperti doa yang tiap hari kita lantunkan, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Baik, yang kedua selanjutnya, karena belajar adalah kewajiban, maka
pengetahuan dan teknologi ya. Next. Kita masuk ke dalam 6 cara. Saya menemukan 6 cara untuk belajar efektif. Perlu diketahui para milenial itu bukan hanya generasi Z ya, tapi emak-emak pun sekarang sudah menjadi milenial ya. Medsos emak-emak lebih wah daripada anak-anak. Gitu, emak-emak udah tingkat medsosnya udah jauh lebih keren gitu ya. Nah, yang pertama kita harus mengembangkan keterampilan berpikir. Kenapa ini saya simpan di poin pertama? Karena berpikir adalah tugas manusia. Kalau manusia dianugerahkan pikiran, tidak digunakan untuk berpikir, maka itu sudah menyalahi kodratullah, menyalahi aturan Allah. Sementara kita punya kewajiban untuk mengikuti aturan-aturan Allah, kan? Berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Dengan media apa? Dengan cara kita banyak berdiskusi, latihan bertanya, presentasi, dan melakukan tugas kelompok. Contohnya, berpikir kritis. Setiap orang punya masalah? Punya. Namun begitu, kita tidak boleh fokus kepada masalah kita dalam menyelesaikan masalah. Tapi kita harus fokus pada situasi dan kondisinya dalam menyelesaikan masalah. Contoh, ketika teman-teman ada di suatu daerah dan tidak ada sinyal, itu masalah bukan? Maka bagaimana solusinya? Naik pohon. Solusinya apa? Demo ke lurah. Apa? Nah, ketika teman-teman contoh lagi teman kakak tingkatnya sedang KKM ya, ada daerah yang tidak ada sinyal. Jadi sebelum kita masuk di daerah tersebut, kita kenali dulu apa yang ada sinyal di sana. Provider apa? Excel atau Indosat, Telkomsel atau apa? Nah, kita saving satu kartu. Kalau misalnya ini tidak ada sinyal, pasang SIM card yang lainnya. Tuh, di baterai. Kita membeli SIM card itu adalah berpikir kritis, yaitu menghasilkan ide-ide kreatif guna menyelesaikan suatu masalah. Nah, komunikatif. Teman-teman kalau diam itu termasuk komunikatif atau tidak? Ciri-ciri orang komunikatif itu apa? Banyak ngomong, apalagi? Ciri-ciri komunikatif? Suka bertanya, suka menjawab? Kadang-kadang mau bertanya tidak mau menjawab. Maunya nanya aja, giliran ditanya nggak mau jawab. Itu ya. Nah, bertanya di sini bukan kepo tentang sesuatu yang negatif ya, tapi sesuatu yang positif. Kadang-kadang ada tetangga datang kulkasnya baru. Itu kulkasnya crash atau kredit? Itu kan negatif, Bu. Itu kreatif. Dan tadi disampaikan juga ada simbol-simbolnya. Wah, ini ibu ini labelnya kuning. Awas, ini ibu ini labelnya merah gitu kan. Tandanya apa kalau ada pertanyaan seperti itu? Positif atau negatif? Nah, ketika ada sesuatu yang baru, bolehkah kita bertanya? Boleh. Malu bertanya sesat di jalan. Banyak bertanya merepotkan. Jadi mana yang harusnya? Bertanya sesuai porsinya, sesuai
Nah, nanti teman-teman jangan heran kalau pas perkuliahan nanti ada beberapa dosen yang memberikan tugas kuliah. Rata-rata tugas. Nah, itu bisa dilakukan diskusi. Diskusi itu ajang untuk melatih cara berpikir positif, bukan cara berpikir negatif ya. Kemudian presentasi. Jadi teman-teman yang punya potensi kepo, potensi rasa ingin tahunya tinggi, nah itu akan tersalurkan ketika ada ajang diskusi, gitu ya. Next ya. Yang kedua, menggunakan teknologi pembelajaran. Nah, di dalam handphone kita itu banyak aplikasi. Contoh aplikasi Quiz, Coursera, Udemy. Nah, itu aplikasi yang berbasis game. Jadi bisa menggunakan itu untuk belajar. Contoh, ketika pembelajaran sejarah, itu sejarah membosankan tidak? Sejarah membosankan tidak? Tidak. Kenapa tidak? Kalau yang digunakannya media yang sesuai dengan materi sejarah. Kita memang bukan pelaku sejarah, tapi apa salahnya kita mempraktekkan sejarah tersebut? Contoh, Perang Dunia Kedua. Teman-teman ada materi Perang Dunia Kedua. Nanti ada sosok artis-artis yang menjadi pemeran Perang Dunia Kedua itu. Kan seru di dalam kelas, jadi rame. Ya kan? Berupa adegan-adegan. Nah, itu didramatisir menjadi drama atau kabaret dan sebagainya. Nah, itu adalah contoh pembelajaran sejarah. Tidak melulu didongengin gitu. Kalau teman-teman mendengar dongeng itu biasanya ngantuk. Nah, yang video pembelajaran YouTube, ada yang hobi melihat YouTube? Ada. Apa yang ditonton di YouTube? Ya. Nah, yang ingin belajar bahasa Inggris, di sana ada Duolingo dan Brightpop. Itu bisa digunakan untuk belajar bahasa. Next ya. Kemudian belajar berbasis proyek. Di sini berbeda dengan proyek-proyek yang ada di perusahaan ya. Kalau kita melakukan proyek, ada proyek nih, itu ada imbalannya. Tapi kalau ini imbalannya lebih berharga daripada rupiah. Ya, contoh sekarang ini sedang ada proyek apa? Mengerjakan tugas dari panitia Stadion Jenderal untuk merangkum, ya kan? Nah, ini kan sebuah proyek. Apakah ini tugas individu atau tugas kelompok? Bisa dilakukan secara berkelompok. Karena pendengaran kita terbatas, misalnya bisa berkelompok. Ini gimana ya? Tadi ngomong apa aja ya? Itu bisa dilakukan dengan bertanya dan berdiskusi dan dalam menyimpulkan suatu materi. Itu bisa dijadikan proyek. Next ya. Menggunakan media sosial sebagai alat pembelajaran seperti Instagram, TikTok, Facebook, WhatsApp, itu bisa digunakan untuk diskusi online. Biasanya dalam satu kelas ada grup WhatsApp ya. Kalau WhatsApp-nya, handphonenya nge-lag, bisa menggunakan grup Instagram atau Telegram atau grup Facebook-nya untuk diskusi. Atau status handphone, status WhatsApp bisa digunakan untuk media pembelajaran, bisa untuk menyiarkan dakwah atau share materi-materi yang penting. Nah, tidak untuk mencurahkan tangisan hati di dalam status. Hati-hati dengan status. Lagi diberikan hadiah oleh pacarnya sebuah berlian, kemudian dipasang di status. Nanti yang baca, awas kamu pacar
ujian, betul kan? Nah, walaupun kita senang berbagi kebahagiaan, tapi ada beberapa yang harus menjadi privasi. Jangan sampai semuanya akan menjadi bumerang untuk pengguna media tersebut, gitu ya. Selanjutnya, menggunakan game dalam pembelajaran. Nah, ini game itu sudah menjadi media pembelajaran, bahkan sudah menjadi model untuk model sebuah pembelajaran. Nah, pernah belajar menggunakan game? Pernah contohnya? Misalnya bisa sambil main bola, belajar matematika bisa sambil main bola? Bisa. Gimana caranya? Yang goal 1, dihitung kan 1, 2, 3, itu belajar matematika bukan? Berhitung juga. Sambil melempar bola, bisa? Bisa, itu game apa saja itu bisa digunakan sebagai media pembelajaran. Selanjutnya yang keenam, ini yang sering dilakukan oleh kita semua, termasuk saya, yaitu dengan belajar mandiri dengan sumber online. Teman-teman, kalau dapat tugas dari dosen, biasanya suruh mencari materi. Dosen hanya memberikan sub materi. Contoh, pelajaran, misalnya pelajaran apa? Quran hadis. Misalnya materinya ada menuntut ilmu. Itu Quran hadis ya? Apa? Akidah akhlak. Ada menuntut ilmu. Nanti teman-teman cari sendiri materinya untuk dipresentasikan. Nah, itu bisa menggunakan sumber belajar online, Google Book. Kalau zaman saya kuliah dulu, saya mencari sumber buku itu langsung datang ke toko bukunya, hingga menghabiskan rupiah, menghabiskan tenaga dan waktu. Kalau sekarang kan enak, tinggal duduk mencari buku di lewat internet, lewat Google atau Google Book, kemudian mencari data, itu bisa dilakukan secara online, bimbingan bisa dilakukan secara online, apapun bisa dilakukan secara online. Kemudian di Google Book itu banyak buku-buku, misalnya kata kuncinya mencari buku ilmu pendidikan Islam karangan Ramayulis misalnya, itu bisa langsung diketik kemudian muncul bukunya. Bisa di-download juga PDF-nya gitu ya. Cuman di sini harus ada yang berbayar atau ada yang gratis tuh. Nah, kekurangannya adalah kita harus punya banyak sinyal, kita juga punya kuota yang lebih gitu ya untuk menggunakan aplikasi ini. Baik, mungkin itu saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ini adalah conclusion-nya. Belajar yang efektif dapat dibangun melalui penggunaan mengembangkan media keterampilan berpikir. Berpikir itu nomor 1 ya. Kemudian teknologi, menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Belajar berbasis proyek, meningkatkan minat belajar, media sosial, belajar mandiri dengan sumber online. Baik, nanti ada sesi tanya jawab ya. Nanti ada door prize dari saya. Siapa yang suka membaca buku? Siapa yang suka baca buku? Siapa yang suka baca novel? Siapa yang suka baca cerita? Nah, kenapa harus baca novel? Belajar kehidupan itu tidak ada di dalam kelas. Belajar kehidupan itu harus ada di dunia nyata. Novel itu biasanya diambil dari kisah nyata, bukan
keputusan tersebut gitu ya. Nah, kemudian teman-teman jangan lupa, walaupun kita dimudahkan dengan sesuatu yang digital, tapi kita juga harus memiliki sesuatu yang nyata. Yang nyata itu apa? Pulpen, buku, itu wajib dimiliki. Jangan sampai mahasiswa masuk kelas tidak memiliki buku. Mau nulis, pinjam dulu pulpennya ke tamannya. Nah itu jangan sampai terjadi. Walaupun menulis bisa menggunakan handphone, bisa merekam, tapi itu tidak efektif. Lebih efektif dengan mencatat, membaca, itu wajib ya. Baik, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya mahasiswa dari STIT Al Khairiyah. Saya semester 3 di sini. Saya telah mengikuti kegiatan Stadium General hari ini dan kegiatannya keren dan juga pematerinya sangat berkualitas sekali, materinya bagus dan semoga harapan saya di tahun ke depan bisa dilakukan kembali, dilaksanakan kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.